bernama Tisya Erni atau yang dikenal sebagai seorang penyanyi dangdut ini bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan dengan pasal berlapis. Ada di situ terkait penculikan anak. Ada di situ bisa dikenakan pasal menghalang-halangi sang ibu kandung memberikan ASI eksklusifnya, dan juga bisa dilakukan terkait perzinahannya, dan juga termasuk di situ ada dugaan provokator. Siapa yang mengambil anak dari ibunya yang memang masih semuanya dalam tanggung jawab ibunya, di mana belum ada putusan pengadilan, itu bisa dipidana. Termasuk si yang ngambilin tadi, kita nggak tahu siapa kan, katanya pelakor kan. Manapun saya juga nggak mau dijudge pelakor gitu ya. Jika nanti terbukti, ini ancamannya lumayan tinggi, di atas 10 tahun. Hai pelakor! Saya sebagai seorang wanita, saya sebagai seorang istri, ya, amat sangat melaknat perbuatan kamu pelakor, Dajjal, ya. Kamu sudah busuk hati, busuk perbuatan, busuk semua-muanya kamu, ya. Sudah memalukan harkat martabat wanita Indonesia khususnya. Bikin malu kau, Dajjal. Ya, lontong sayur. Lontong sayur pun tidak akan pernah melakukan seperti itu kepada istri sahnya, ya. Gitu loh. Ini kau udah lontong sayur, merebut laki orang, mau memiliki semuanya. Punya otak nggak kamu? Balikin ke diri sendiri kamu. Andaikan kamu yang jadi istri sah, terus ada pelakor dari suami kamu melakukan hal yang serupa sama kamu, bagaimana rasanya? Hah? Semoga apa yang kamu perbuat, karmanya akan berlipat-lipat sakitnya buat kamu. Ya, dasar perempuan laknat kamu. Gue menyayangkan anak itu harus nongol untuk melakukan podcast, usianya masih kecil sekali. Mau dia benar atau tidak bukan di situ tempatnya. Bawa ke pengadilan, biar dia berbicara di sana karena di sana tempatnya. Kalau ke publik kayak gitu kan anak ini kan dia sekolah nanti anak-anaknya tambah bully dia, ngerti gak sih maksud gue? Anda saya bersimpati sekali untuk seorang ibu yang kehilangan anak. Saya nggak tahu masalah rumah tangga mereka seperti apa, dan saya nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah. Netizen yang mungkin bisa nilai sendiri. Tapi yang paling pasti masalah mereka itu harus selesai di pengadilan keluarga di Singapura, setahu saya family court, bukan di public court. Sekarang masalahnya dibawa ke public court, jadinya saya menyayangkan sekali akhirnya anak yang tidak perlu hadir nongol ngapain gitu loh. This is parents, please stop it gitu. Anak di bawah umur, no, don't go there gitu loh. Whatsoever is that, don't go there. Karena anak kecil itu harus, kalau mau protect anak itu, don't bring it to your problem as a parents. Kalau terkait kasus pidana untuk Aden Wong, hanya satu, yaitu deportasi. Karena Aden Wong diduga, yang bernama Aden Wong ya, diduga Aden Wong namanya, itu melakukan suatu permasalahan yang membuat sejagat maya heboh. Sehingga wajib pihak kepolisian berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk melakukan antisipasi masalah hukum, salah satunya dengan deportasi. Semoga dalam hal ini pihak kepolisian bisa secara komprehensif melindungi hak-hak daripada warga negara asing, terutama ini adalah warga negara Korea, seorang ibu mempunyai anak, di mana juga harga dirinya itu sudah terkoyak karena diduga ya, suaminya berselingkuh atau suaminya mengadakan hubungan affair kepada orang lain, dan juga posisi hari ini sang ibu tidak berdaya secara finance, dan saya juga kalau memang dibutuhkan siap mengawal kasus ini, saya siap membantu secara pro bono, bantuan hukum bagi sang ibu, dan itu bisa kita disampaikan. Kalau memang dimungkinkan, saya akan mengawal kasus ini sehingga bisa berjalan secara bijaksana, bisa berjalan secara berimbang agar sang ibu mendapatkan keadilan. Kasus perselingkuhan Tisya Erni dengan Aden Wong semakin disorot oleh masyarakat. Terlebih, saat anak Emi dijadikan alat untuk memberikan pembelaan kepada Tisya Erni, bahkan tak segan-segan, anak-anak Emi menyebut Tisya Erni sebagai ibu barunya. Publik tak percaya,
bahwa munculnya anak-anak Emmy, yaitu San dan Wong Mifa ke media, adalah inisiatif sendiri. Di sisi lain, Tisha Ernie sendiri sudah terancam akan masuk penjara karena telah ikut membawa kabur anak-anak Emmy bersama Aden Wong. Tisha Ernie kini terus diburu dan kasusnya terus didalami. Tisha Ernie terancam pasal berlapis, diantaranya pasal perzinahan serta pencurian anak. Publik curiga, alasan Tisha ikut membawa kabur anak Emmy untuk memperebutkan asuransi yang dimiliki oleh keempat anak Emmy. Publik mencurigai ada campur tangan Aden Wong dan Tisha Ernie yang menskenariokan munculnya anak Emmy yang membuat pengakuan memiliki ibu baru untuk tujuan menyerang dan menjatuhkan Emmy. Ya sebenarnya sangat disayangkan sekali ya kalau saya melihatnya ini memang pertengkaran atau konflik antara suami dan istri yang harusnya tidak perlu melibatkan anak gitu ya. Kalau si suami dan istri ini di awal mereka mampu menyelesaikan konflik-konflik dalam rumah tangganya, niscaya akan lebih mudah mereka sampai di tahap bahwa oke, kita cocok atau enggak nih untuk melanjutkan. Kalau cocok ya ayo kita perbaiki sama-sama, improvement apa yang harus dibenahi dalam rumah tangga ini supaya sama-sama merasa bahagia dan nyaman menjalani rumah tangga. Ataupun kalau memang wah kita udah nggak cocok nih, ya udah kita selesaikan baik-baik. Harusnya kan gitu ya, idealnya dan baiknya adalah seperti itu. Supaya apa? Ya baik untuk, nggak cuma untuk si pasangan suami istri ini, tapi juga untuk anak-anak mereka yang ada 4 orang gitu. Nah ini kan harusnya di awal ini sang ayah itu harusnya bisa bertindak bijaksana ya. Saat konflik ini muncul, baiknya tidak melibatkan anak gitu. Kalaupun memang sang anak ini memiliki pengaduan-pengaduan mengenai perilaku-perilaku ibunya, ya harusnya kan memang diselesaikan secara internal antara si suami dengan istri gitu. Ya kembali lagi tadi, kalau memang ngerasa nggak cocok dengan pola-pola pengasuhan atau sikap-sikap yang ditunjukkan oleh istrinya, ya diselesaikan baik-baik gitu kan. Kalau memang fokusnya pada anak, yang terjadi tapi justru lalu membawa wanita baru yang notabene belum ada ikatan resmi, maka kan situasi ini pasti akan membingungkan untuk anak. Saat dalam rumah tangga relasi antara sepasang suami istri tidak baik, maka masing-masing akan menimbulkan rasa frustasi, rasa tidak nyaman, baik di sisi istri ataupun di sisi suami. Nah, kalau masing-masing mereka tidak mampu menyelesaikan, akhirnya bentuknya melarikan diri. Si ibu dengan kondisi 4 anak mengasuh sendiri, pelariannya kemana? Pasti lebih mudah melampiaskan ke anak rasa marahnya, rasa bencinya, ketidakpuasannya gitu ya. Entah itu dengan teriak dan lain-lain. Karena biar bagaimanapun saat ibu merasa bahagia dengan relasinya dengan suami, maka akan lebih mudah dia untuk menampilkan rasa kasih sayangnya kepada anak. Banyak tokoh yang bersimpati dengan kasus yang kini tengah dialami oleh Emmy. Di antaranya, Denny Sumargo, pengacara Togar Situmorang, bahkan Alvin Lim. Mereka mendukung Emmy agar bisa mendapatkan kembali anak yang masih membutuhkan pengasuhan ibunya. Selain itu, Togar Situmorang bersedia memberi bantuan hukum secara gratis kepada Emmy untuk menyelesaikan permasalahannya. Bahkan, Togar juga menyebut Tisha Ernie bisa dipidana dengan ancaman penjara 10 tahun ke atas.